Kalian tahu Willy Salim? Mosok gak ngerti rek? Ya jadi baru-baru ini Willy Salim didatangi oleh seorang anak dari Banyuwangi berusia 16 tahun ke rumahnya. Tuh gak ngerti sih kok iso arek iku ro alamatnya Willy Salim yo. Intine yo pokoknya tutuk ngono lah nang Jakarta. Kira-kira lapor ya arek iki ku nekoni Willy Salim nang Jakarta. Ayo sapa sing ngeru? Kesuwen tak kandhani ae. Arek iki teko nang Jakarta jaluk handphone, jaluk HP. Alasannya sih mau dibuat bikin konten YouTube. Apakah benar seperti itu? Ya mbo sih, sakar PRE sakjane oleh DKI. Singkat cerita, Willy Salim ini kemudian menolak permintaan anak tersebut dan menawarkan hal lain. Kalian tahu yang ditawarkan apa? Kalau kamu misalnya sekolah, dibayarin, tempat tinggal, makan, gimana? Dan pada akhirnya anak ini pun pengen lihat pusing Berapa? mikirin pelajaran kayak bisa kan. dan ditawari sekolah ditolak. Aku itu sampai weren dulu kayak, hah? Kok ditawari sekolah mbok tolak? Iku aku dulu kayak ngene wis geleng-geleng kepala aku. Ya disclaimer ya sebelumnya, anaknya ini memang bisa dibilang kasihan ya. Kedua orang tuanya juga sudah nggak ada. Terus dia jauh-jauh katanya sih modal nekat dari Banyuwangi ke Jakarta mau ketemu Kak Willy. Effortnya bagus, aku hargai effortnya tersebut. Oke? Permasalahannya adalah dia ini memperjuangkan apa ya? Berjuangnya dengan cara yang salah gitu loh. Dia datang jauh-jauh dengan tujuan untuk minta-minta atau bahasa kasarnya aku oleh ngomong ngemis. Yo piye yo ngono iku. Maksudnya gini loh, aku tahu ya Willy Salim itu kan memang orangnya baik, dermawan, dia suka bagi-bagi lah. Tapi yo gak terus carane kok nekoi nang omahne terus kok njaluk-njaluk langsung ngono rek. Gak ngono carane. Ditawari di sekolah no, dibiayai, dikei tempat tinggal, dikei mangan. Enak loh. Nek ditolak yo kan. Pancet njaluk iku njaluk handphone. Apa sih? Apa ojo kok gak gelem sekolah ngono iku lho? Apa aku bingung. Ya aku ngerti ya akhir-akhir ini kita itu memang sering melihat bahwa pendidikan itu koyo disepelekan ngono lah ya, koyo dianggap remeh ngono. Ya contohnya baru-baru ini ya ada yang ngomong bahwa kuliah itu pengangguran 4 tahun dengan gaya ya kayak ngono iku lah. Terus orang-orang sing gak kuliah ini dengan bangganya mereka mengatakan bahwa mereka lah yang akan memberikan pekerjaan, lowongan pekerjaan, lapangan pekerjaan kepada orang-orang yang lulus kuliah iki nanti. Aduh, tak kandhani yo rek. Kono aja gedabrus. Ojo gedabrus. Ojo kon iku mikir mek gara-gara Bill Gates iku drop out teko kuliah terus mari kon iku iso dadi koyo Bill Gates. Gak iso bedo. Bill Gates iku drop out teko kuliah Harvard. Harvard iku isine wong-wong pinter. Dek aku pinter. Ojo dipodok-podokno. Kalau misalnya ada yang bilang sekolah itu nggak bikin sukses, yo aku sih iso setuju kalau itu. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa ketika kalian lulus sekolah atau ketika kalian lulus kuliah terus kalian itu jadi sukses, gak ono. Tapi bukan berarti sekolah mbek kuliah itu gak ono manfaatnya ngono. Kudu ngono pisan ngono lho. Yo karena aku pernah cerita ya soal kehidupan kuliahku. Jadi koyo saiki iku waktu yang tepat juga untuk membahas tentang sekolah. Apa-apa saja yang akan kalian dapatkan ketika kalian itu memilih untuk bersekolah SD, SMP, SMA. Yang pertama, jelas disiplin. Disiplin ini kan melalui apa? Ya jelas toh, melalui tugas-tugas, ulangan, ujian, taat pada peraturan, dan lain sebagainya. Dan sistem yang digunakan dalam dunia sekolah itu adalah reward and punishment. Kayak misalnya kalau telat dihukum, kalau nggak bawa buku dihukum, kalau misalnya ulangannya jelek remedi, dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu orang-orang itu biasanya seringkali mengkaitkan hal-hal ini, punishment ini dengan budak. Kita dilatih sebagai budak. Apa bener kayak ngono iku? Yo gak toh. Darene kita iki disuruh mengambil sisi positif, tapi hal ini kon gak iso njupuk positif. Utek lho, gawe po. Ya tak kayak pencerahan titik ae lah ya ben kon-kon padha ngerti kabeh. Coba misalnya kalian itu memberi tugas kepada diri kalian sendiri. Yo sesimpel misalnya kayak oke, besok aku akan bangun pagi. Kira-kira bangun pagi gak? Jelas lah, akeh gae timbang yo nih. Pernah kepikiran gak apa ngono iku? Yo karena tidak ada pressure. Jadi tidak ada apa yo? Kasarannya tidak ada paksaan lah untuk kita itu menaati hal tersebut. Soalnya lek gak dilakoni, yo gak apa-apa. Berbeda halnya kalau tugas-tugas itu datang dari pihak luar yang memang benar-benar akan menjalankan reward and punishment itu. Yo contohnya kayak sekolahan mang. Kita mau nggak mau harus menjalankan hal tersebut. Dan itulah yang melatih disiplin kita sedikit demi sedikit. Kalau misalnya kita diatur sama orang lain, ya dalam hal ini kita diatur sama sekolah aja nggak bisa. Ya apa caranya kita iso ngatur awake kene dhewe? Wis gedabrus, gak akan iso. Sesusaiku loh ngatur diri sendiri, ku sesusaiku. Dan aku pun merasakannya ngono lho. Kayak gawe video iki. Kadang-kadang aku tak tunda-tunda ngono lho sampai aku rekaman iku mepet-mepet. Ngedit iku kudu cepet-cepet akhirnya. Ya soalnya menungso ya wis
Ya wis ngono iku lho menungso. Ya wis kon kabeh ngerti dhewe lah wong kon dia menungso, kecuali kon setan, gak ngerti kon. Jadi eling yo rek, bukan berarti hanya karena sekolah itu memberikan tugas dan memberikan punishment, terus mereka itu dengan sengaja melatih kalian dari budak korporat. Kudu. Oke, lanjut. Yang kedua, ketika kalian bersekolah, kalian akan mendapatkan ilmu bersosialisasi. Jadi mungkin udah banyak yang dengar ini ya, bahwa sekolah itu adalah miniatur kehidupan yang sesungguhnya. Dan kira-kira aspek apa yang paling penting dalam kehidupan? Ya jelas, sosial, bersosialisasi. Gampangannya gini, kalau misalnya di kehidupan nyata itu kita biasanya menjumpai ketimpangan, ada si kaya dan ada si miskin. Kalau di sekolah ada apa? Ada si pintar dan si goblok, ada si rajin dan si males, ada si pembuli, ada yang terbuli, dan lain-lain sebagainya. Dari sanalah tugas kita itu untuk beradaptasi terhadap kedua sisi-sisi tersebut. Kita itu harus bisa menempatkan diri di mana kira-kira posisi itu yang tepat untuk kita masuki, sehingga akhirnya kita bisa menemukan kelompok kita atau tribe kita dalam sekolah tersebut. Kalau misalnya gagal dalam bersosialisasi ini, kira-kira apa yang akan terjadi? Yang pertama, kita akan jatuh ke dalam kelompok buangan yang isinya adalah orang-orang yang gagal bersosialisasi semuanya. Ya kalau boleh di sistem kasta, berarti kita jatuh ke dalam kasta yang paling rendah. Atau di situasi kedua, lebih parahnya lagi, semuanya dapat kelompok, kita sendirian gak punya konco, gak punya temen. Mati wis lho kayak ngono. Akibatnya apa? Bertahan survive 1 tahun tanpa kelompok atau dengan kelompok yang salah, iku wangel. Apalagi ketika sudah ada tugas kelompok, terus kelompoknya milih sendiri. Wes modar kowe gak kira untuk kelompok. Tapi keuntungannya di sekolah adalah setiap tahun berganti, setiap naik kelas kita akan dimasukkan ke dalam lingkungan yang baru, dan di sanalah kita akan mendapatkan kesempatan baru untuk bersosialisasi kembali. Jadi ibaratnya adalah ketika kita gagal bersosialisasi, kita masih punya kesempatan di tahun-tahun yang berikutnya sampai sekolah iki entek. Jadi lek teko SD sampai SMA itu sono 12 kali kesempatan. Kalau sudah di kehidupan nyata, misalnya kita masuk ke lingkungan pekerjaan, terus kita gagal bersosialisasi, modar kon bakal kerja nang tempat iku sampai kon metune kapan. Gagal bersosialisasi di masyarakat, modar kon. Tonggo-tonggomu gak seneng kon kabeh. Jadi intinya adalah bersosialisasi di kehidupan yang sebenarnya itu jauh lebih sulit, dan untuk mendapatkan second chance, kesempatan kedua, itu tidak semudah di sekolah. Karena itu gunakanlah waktu kalian di sekolah selama 12 tahun untuk mencari cara sosialisasi yang paling baik. Oke, lanjut ke yang ketiga. Yang kita dapatkan dalam bersekolah adalah pengembangan karakter. Intinya pengembangan karakter ini sebetulnya adalah hasil akhir dari semua yang kita lakukan. Ya termasuk sosialisasi tadi, termasuk disiplin tadi, mungkin kemampuan adaptasi, intelektual, emosional, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan karakter yang terbaik? Ya jelas, dengan trial dan error. Contoh nih, misalnya di SD kita itu masih pendiam. Kita punya waktu 6 tahun untuk mengubah hal tersebut. Di SMP mungkin kita sudah jadi lebih aktif, dan di SMA menjadi lebih aktif lagi. Mungkin sudah ikut organisasi, OSIS misalnya. Contoh lain, misalnya dari SD ini jadi bahan bulian lah ya. Kita dibully. Terus kita memberanikan diri sehingga SMP itu udah mulai gak ada yang membuli kita. Terus di SMA kita jadi sing bully. Ojo ditiru iku gak apik. Membuli iku gak apik ya. Ya tapi kon kabeh ngerti lah ya maksudku kayak apa. Ya misalnya teko males jadi rajin, goblok jadi pinter, terus jadi teko arek ndablek, jadi arek sing soleha. Ya kayak ngono kuwi lah. Perubahannya sebisa mungkin dari negatif ke arah yang positif. Ojo sing sebaliknya kayak malah jadi bully. Kayak ngono iku. Tujuannya apa kita kok harus mengembangkan karakter kita? Jelas, karena ketika nanti sudah lulus sekolah ya, karakter kita itu sudah selesai dibentuk. Tinggal apakah karakter yang sudah terbentuk itu akan bisa survive di dunia yang berikutnya. Apakah dengan karakter tersebut akan membuat kalian menjadi orang yang dipandang oleh masyarakat, atau mungkin jadi orang yang biasa-biasa saja, atau mungkin malah menjadi, ya mohon maaf, sampah masyarakat. Kehidupan di luar dunia pendidikan itu sudah keras, dan jangan sampai kalian membuatnya malah lebih keras lagi dengan karakter kalian yang belum matang. Apakah itu artinya kalau anak-anak yang nggak sekolah itu pasti hidupnya suram ke depannya? Enggak.
aku gak ngomong ngono loh ya. Tapi yang mau aku sampaikan adalah dengan bersekolah sampai selesai, maka kalian itu punya persiapan yang jauh lebih matang ya. Kalian punya waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan diri kalian, mempersiapkan kualitas diri kalian, mempersiapkan karakter kalian, supaya ketika kalian menghadapi kehidupan yang sebenarnya ini, kalian tidak sampai gagal, tidak sampai jadi sampah masyarakat, bisa mendapatkan kehidupan yang layak, sosialisasi lingkungan yang baik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk kalian yang masih dalam usia sekolah, buang jauh-jauh pikiran bahwa sekolah itu nggak penting. Ojo sekali-sekali mikir kayak ngono. Terutama untuk orang tua kalian yang kerja keras banting tulang untuk mencari nafkah untuk pendidikan kalian. Bayangkan perasaan mereka ketika kalian berpikir bahwa sekolah itu tidak penting, pendidikan juga penting. Sakit loh rek. Hargai orang tua kalian, hargai waktu kalian, hargai orang-orang di sekitar kalian, dan hargai diri kalian sendiri. Hargailah waktumu ketika di sekolah. Yo, tapi misalnya kon kabeh ono sing sik ngomong pendidikan iku gak penting, terus kon kabeh langsung nyebur nang dunia masyarakat. Sak karepmu, aku gak tanggung jawab karo uripmu. Wis dikai sing penak lho, ono kesempatan malah gak gelem. Goblok anjane kon iku. Sing luwih parah maneh, ono arek-arek sing sekolah iku menganggap bahwa mereka sedang merasakan pahitnya kehidupan, dan kita yang sudah keluar sekolah itu keluar kuliah lagi bersenang-senang. Matamu iku ya, raimu ya. Dashmu peang iku. Tapi tuker posisi ya gini. Hah? Dikira wis gak sekolah iku penak ngono ya, Bek. Rumangsamu penak. Wis arek-arek jaman saiki duwe mental kok cek lembek. Tapi sumpah aku jadi penasaran. Apa ya sing salah karo generasi-generasi muda jaman saiki?